لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Sejuk Kota Bogor menjadi teman setia Nikmah semasa kecil hingga dirinya tumbuh dewasa. Sederhana hidupnya, namun kaya akan kasih sayang orang tua. Jadi orang tua itu dua-duanya dari tanah Batak. Pure dua-duanya, satu marga Hasibuan, satu marga Harahap. Nah, berhubung ayah itu semasa bujangnya udah sempat ikut orang untuk buka warung. Nah, ketika akhirnya pulang ke kampung nikah, cari istri, dapat balik lagi buka warung lagi di Bogor gitu. Jadi semasa kecil dari anak pertama sampai anak terakhir, anak ketiga itu di Bogor semua. Dari keluarga yang emang ya sederhana lah, alhamdulillah cukup Allah kasih. Nah, itu dari warung itu sih. Pokoknya satu sih yang paling saya ingat kalau mama saya selalu bilang tuh, nggak pernah sih minta kaya, mintanya tuh cukup berkahin rezekinya aja gitu. Jadi kalau misalkan sedikit tapi berkah itu udah cukup. Kalau saya berpikir gini, mungkin kalau saya kaya, mungkin soalnya saya gimana ya ada malasnya. Udah ada ini, ada itulah gitu. Belum pernah saya berdoa, tapi saya mah berapapun rezeki yang Allah berikan, insya Allah saya ikhlas menerimanya. Yang penting aku mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah banget gak pernah ngerasain kekurangan yang gimana-gimana gitu, meskipun ya sebenarnya penghasilan utamanya cuma yang dari warung aja gitu kan, dari warung yang cuma berapa ya sepetak doang lah gitu, tapi alhamdulillah insya Allah berkahnya Allah turun, jadi bisa nyekolahin semuanya udah lulus, saya bisa kuliah, terus adik-adik saya juga udah lulus SMA sama SMK gitu kan. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Pokoknya kita berdoa, kita semua mengerjakan dengan ikhlas. Dengan keikhlasan kita itu mungkin nanti mah ada hikmahnya lah. Jadi ya udah, berarti itu insya Allah buah dari keberkahan rezekinya orang tua juga saya bisa sampai sekarang. Ya, hari-hari perempuan yang akrab disapa Nikmah ini tak lepas akan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan sosok mulia itu. Ya dari dulu juga sih mama, ayah selalu ngajarin kan gitu. Jadi setiap maghrib itu emang istiqomah. Kalau waktu kecil itu ayah ngaji. Kalau misalnya habis sholat, habis maghrib, ngaji yasin, apapun misalnya habis ini, nah, jadi dia mengikut. Anak pertama ngikut, pengen tahu. Sampai akhirnya keterusan di kuliah juga punya ketertarikan kepada Al-Quran, dan jadinya sekarang itu lebih seneng ke dakwah Quran gitu sih. Nikmah bukanlah anak yang tumbuh dari keluarga pendidik.
Namun toh kecintaannya akan dunia pendidikan begitu besar, hingga dia memutuskan untuk berkarir sebagai guru. Pertama kali melamar pekerjaan di sini tuh 2017, bulan Septemberan lah, itu sebelum wisuda. Terus akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah saat itu di bulan Oktobernya. Jadi pada wisuda itu langsung ngajar di sini. Alhamdulillah, saya syukurin. Ini benar-benar apa yang dicita-citakan nikmah dari kecil, alhamdulillah tercapai, Pak. Niatnya cuma mau cari pengalaman aja sebenarnya. Kondisi kan sebenarnya kan di Bogor ya. Di Bogor, terus akhirnya karena kondisinya masih ada kegiatan di kampus juga, jadi diterusin aja nih cari pengalaman dulu di Jakarta gitu kan, tepatnya di Rawamangun. Nah pas itu alhamdulillahnya pas lagi dapet lowongan kerja nyampe di WhatsApp. Senangnya waktu awal itu motivasi dari kepala sekolah saat itu yang membuat akhirnya makin semangat untuk bebenah. Terus sampai sekarang berarti udah sekitar 2 tahun lebih lah. Kenapa akhirnya jadi guru? Pertama, cita-citanya menjadi guru dari kecil, dan hal itu dikuatkan oleh pernyataan dari orang tua juga sih, karena kalau dari kecil pasti ditanyanya kalau udah besar jadi apa, dibilangnya jadi guru. Saya bilangin kalau memang nikmatnya pengen jadi guru, harus berjuang, harus umpamanya pintar, saya bilang gitu, harus umpamanya menguasai pelajaran, harus umpamanya sabar, itu modal itu, kata saya itu jadi guru, saya bilang gitu. Nikmah ini mah orangnya mah pantang menyerah, nggak pernah mengeluh. Apapun keadaan, menerimalah dia apa adanya gitu. Makanya dia dari kecil juga memang beda lah sama adik-adiknya gitu ya Pak. Dari kecilnya udah ketahuan. TK juga udah mikirin jadi guru. Emang dari kecil itu seneng ngajar sih. Nggak tahu kenapa kalau ngajarin orang itu seneng aja. Sampai akhirnya orang-orang tuh selalu bilang kalau sama Nikmah ngerti nih, diajarin bla 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 kayak gitu-gitu. Jadi yang makin bikin semangatnya sih itu ketika kita ngajarin, terus merekanya ngerti, merekanya seneng, itu bikin makin seneng sih. Mengajar dan menghadapi beragam karakter siswa adalah dunia baru baginya. Realita yang menurutnya harus dihadapi dengan sikap sabar dan ikhlas. Suka dukanya, kalau dukanya dulu kali ya, dukanya dulu. Mungkin karena awal-awal masih labil sih ya, labil, kondisinya masih baru banget, newbie. Terus dihadapkan di sekolah yang mana berarti kan seminggu selalu ketemu, beda sama guru privat kan yang cuma seminggu sekali. Ini benar-benar seminggu tuh ketemu terus sama anaknya, belum lagi drama-drama di dalam kelasnya gitu kan, yang bikin tuh emosi juga naik turun. Jadi makanya pernah sih satu masa itu pas awal banget ngajar itu, nggak awal banget sih, maksudnya pengalaman di tahun pertama itu sempet yang kayak nangis di kelas pernah gitu, karena emang udah saking emosinya, karena emang tipenya nggak bisa terlalu yang apa sih marah-marah gimana gitu, jadi lebih senangnya heart to heart, makanya ujung-ujungnya tapi malah nangis. Ujung-ujungnya malah nangis, tapi itu cuma sekali doang sih. Setelah itu jadi makin kuat, jadinya lebih bisa mengontrol emosi sih setelah itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada seindah kalimat ini untuk memulai sebuah aktivitas. Dan Nikmah bersama siswanya selalu mengawali kelasnya dengan melantunkan rangkaian Asma Allah.
Bagi Nikmah, mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, menanamkan budi pekerti yang baik, dan jika ada siswanya yang bermasalah, Al-Quran adalah obatnya. Ada satu masa di mana kan waktu itu jadi wali kelas ya. Jadi wali kelas, yang namanya wali kelas pasti dari kasus, prestasi, pasti ujung-ujungnya ke wali kelas juga kan. Nah, satu saat itu ada salah satu murid yang katakanlah punya kasus gitu kan. Punya kasus dan ditugaskan untuk menghafal salah satu surat di Al-Quran, yaitu tepatnya surat An-Najm. Itu lumayan panjang sih, lumayan panjang. Nah, dari situ intens ketemu saya, ngaji. Di situ saya berusaha untuk ya luangin waktunya, ikhlas bismillah, mudah-mudahan ini benar-benar bisa ngubah dia gitu kan, dari yang emang masih bermasalah. Jadi obatnya tuh emang Al-Quran gitu, pengennya, berharapnya seperti itu. Perantaranya saya yang jadi penerima setoran hafalannya. Dan alhamdulillah setelah itu ternyata ada perubahan dalam diri dia, malah pengen nambah gitu. Bu, saya nambah lagi deh Bu surat Ar-Rahman. Bu, akhirnya Bu saya mau lagi deh ngafal, akhirnya juz 30 sekarang dia udah selesai gitu. Jadi ngerasanya sih itu kayaknya buah dari ikhlasnya itu sih. Jadi balik lagi, apa yang benar-benar ikhlas di hati itu bakal sampai benar-benar ke hatinya mereka kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun dia masih pengen, ayo Bu ngaji Bu, dan bersyukurnya ya berarti itu ngefek ke dianya. Jadi buah dari ikhlas itu kan banyak ya, bisa jadi dari rezeki yang nggak disangka-sangka, terus kayak gitu. Bahkan perubahan anak yang kayak gitu pun itu suatu yang masya Allah banget gitu. Nggak nyangka kalau emang dia bakal bisa berlanjut panjang gitu. Padahal cuma pengen mintanya ke Allah itu semoga dia bisa berubah lebih baik aja sih sikapnya. Gitu. Sangat membuat saya termotivasi gitu melihat beliau itu juga mengajar. Dari mengajar itu beliau sangat sekali tulus gitu kepada anak-anak gitu, bahkan tidak mengenal lelah gitu. Dari mulai pagi sampai sore, bahkan sampai malam pun dia mampu gitu untuk bisa mengajar siswa-siswinya gitu. Saya meyakini kalau apa yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati juga gitu. Jadi memposisikan kalau ngasih nasihat bismillah ini untuk perbaikan mereka juga. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi nasihat bagi mereka dan memang benar-benar bisa diamalkan. Intinya cara mendisiplinkan mereka itu dengan jadi teladan yang baik juga sih bagi mereka. Jadi mereka lihat saya seperti apa, kalau ternyata emang bertolak belakang dengan apa yang saya ucapin kan malah jadi apaan sih nih guru gitu ngasih tahu tapi dia sendiri ngelakuin kayak gitu-gitu. Nikmah berharap ilmu yang dimilikinya kini akan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan ketika satu saat nanti tiba waktunya menghadap Ilahi, hanya satu doa yang dipanjatkannya. Jadi berawal dari program tahsin di sekolah sih sebenarnya kan alhamdulillahnya udah istiqomah nih siswa-siswanya untuk tahsin gitu. Udah kita levelisasi mana yang masih Iqra, mana yang udah Al-Quran, nah itu udah dilevelisasi. Nah ketika ada di satu masa kok kayaknya siswanya doang nih gitu kan. Kapan guru-gurunya gitu, meskipun sebenarnya ada rasa segan tersendiri sih berhubung ya ada yang lebih senior umurnya segala macam, cuman di situ saya memposisikan ngajak gitu lebih ke ayo Bu kita ini yuk tahsin guru gitu kan, dan ternyata alhamdulillahnya disambut dengan baik, ayo kita jadulin aja kapan segala macam, dan ternyata emang mereka semangat gitu untuk akhirnya mau memperbaiki bacaannya kembali terlepas dari umurnya berapa. Ibu Nikmah saya lihat selama ini dia tuh guru yang baik, dan dia juga kemarin kita sudah mulai berjalan selama kurang lebih 1 bulan itu kita sudah mulai berjalan. Bu Nikmah mau mengajarkan guru-guru itu baca Quran yang benar dan baik. Ya itu tadi senangnya di situ jadinya nggak inget umur lagi lah, intinya mau berbagi ilmu, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Ya udah jadinya bisa berlanjut seperti itu, mudah-mudahan sih menginspirasi juga, jadi anak-anak pun jadi lebih gurunya juga semangat nih buat memperbaiki bacaan, tapi gue juga harus lebih baik. A I U Ba U An Ani A Na Minal Mu'ni Mani An Ani A. Sa itu pasti ada aminannya keluar. Ta itu ta juga ada.
Sebenarnya sih kalau udah sekarang sih nggak lain nggak bukan, cuma minta husnul khotimah aja sih sebenarnya. Kayak kan nggak ada yang abadi ya, semuanya pasti akan ada masanya berakhir, entah itu kapan. Jadi berharapnya sih ketika Allah ambil gitu ya, ketika Allah udah ambil masanya, ambil waktu kita, kamu berakhir sekarang, itu benar-benar di posisi yang terbaik sih. Posisi terbaik ketika lagi cinta-cintanya banget sama Allah. Terus pokoknya intinya husnul khotimah, mintanya itu aja. Tiga tahun mengajar, sulung dari 3 bersaudara ini sudah membuat jatuh hati yayasan tempatnya bekerja. Sebuah kabar baik pun datang tanpa dia sangka-sangka. Alhamdulillah ini sudah berjalan 2 tahun. Yayasan Al-Ghuraba itu punya program. Kita tiap tahun pasti mewakilkan guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang kita pandang pantas untuk diumrohkan, sama yayasan diumrohkan. Jadi pertamanya itu di tahun 2019 ada buka bersama dari yayasan. Di situ sekaligus pengumuman untuk 2 orang guru yang mendapat hadiah umroh saat itu. Setelah 2 orang tersebut disebutkan namanya, bahagia karena guru sendiri, teman sendiri bisa akhirnya pergi umroh gitu kan, dikasih kesempatan dari yayasan. Namun qadarullah ternyata 1 dari 2 orang tersebut tidak bisa menerima hadiah tersebut. Dan Masya Allahnya, takdir Allah yang begitu baik, tercetuslah nama pengganti, yaitu nama saya. Yang dimana saat itu benar-benar gak nyangka, alhamdulillah Allah kasih secepat itu gitu ya. Berhubung orang tua saya pun belum berangkat, tapi ternyata dengan cara seperti ini Allah kasih kesempatan untuk berangkat duluan. Sampai akhirnya tiba masanya di mana saya dengan guru yang awal tadi sudah mendapatkan hadiah tersebut, berangkat akhirnya ke Tanah Suci. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Mama, katanya apa? Nikmah duluan ya Mama, katanya. Enggak apa-apa, kata saya. Alhamdulillah, kata saya. Memang saya pernah berdoa gitu. Ya Allah, kami juga biarpun aku sama ayahnya udah daftar, belum tahu kapan diberangkatinya apa ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang ada rezeki anakku ini sekalipun umroh, aku pengen akuin duluan berangkat, kata saya teh. Saya berdoa, Pak, saya pengen nikmah duluan berangkat daripada saya sama ayahnya. Alhamdulillah tergabul, Pak. Pastinya doa yang utama itu sih mintanya ke Allah biar mereka sehat selalu gitu ya. Jadi berkah umurnya, berkah kesehatannya. Jadi ada kesempatan untuk merasakan apa yang saya telah rasakan. Menginjakan kaki di Masjidil Haram, ziarah ke makam Rasulullah gitu kan. Untuk saat ini belum ada kesempatan itu, tapi saya berharap semoga Allah rezekikan kepada mereka pula gitu dalam keadaan sehat. Dan juga harapan saya gak cuma saya yang bisa pergi, tapi adik-adik saya, keluarga-keluarga saya gitu. Jadi sama-sama bisa merasakan bahwa Tanah Suci, Baitullah itu betul-betul tempat terindah yang pernah dikunjungi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nginjakin kaki di Masjidil Haram itu udah ngegeter sih rasanya, ya Allahu Akbar gitu, ngelihat akhirnya dengan mata sendiri ngelihat Masjidil Haram gitu kan. Nah, berlanjut sampai akhirnya setelah baca doa segala macam akhirnya dituntun ke Ka'bah. Itu pertama kali ngelihat, Masya Allah banget, itu kayak rezeki yang dikasih ke mata sendiri. Ini loh yang selama ini kamu jadiin kiblat sholat, ini loh yang selama ini kamu pengenin. Ya Allah kasih lihat, ya itu rezeki mata saya, Allah kasih lihat secara langsung, yang Masya Allah itu nggak tergambarkan banget bahagianya seperti apa, sampai saya nggak bisa ngomong pas pertama kali ngelihat. Mungkin orang-orang masih sibuk ngelihat aja, tapi saya udah keburu nangis duluan. Di tanah suci, doa-doa pun dia panjatkan, bukan hanya untuk dirinya, pun bagi orang-orang yang dicintainya. Berdoa benar-benar di depan Ka'bah itu membuat saya sangat dekat sama Allah sih, makin dekat sama Allah. Dan saya memohon sekali di depan Ka'bah itu, ya Allah, rezeki yang Engkau berikan ini adalah nikmat darimu, dan salah satu cara bersyukur yang paling baik adalah dengan banyak amal-amal kebaikan lagi setelah ini. Maka ya Allah, istiqomahkan hamba selalu dalam Islam, istiqomahkan selalu dalam Islam, kuatkan keimanan, itu aja sih yang diminta. Dan mudah-mudahan setelah dari sini bakal lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa ditebar, semakin banyak amalan-amalan yang bisa menginspirasi banyak orang. Kini tinggallah doa orang tua tercinta, bermohon satu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kedua sosok mulia ini ke rumahnya.